Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi Setiawan dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ke-15 mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SHMH dan juga asisten dosen yaitu Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Dalam pertemuan ke-15 ini membahas mengenai alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman. Yang pertama ada dalam KUHP, yaitu matinya terpidana dalam pasal 83 dan daluarsa dalam pasal 84 sampai dengan pasal 85. Adapun yang di luar KUHP yaitu amnesti dan grasi. Daluarsa menjalankan pidana hapus apabila yang pertama 2 tahun mengenai semua tindak pidana pelanggaran dan 5 tahun mengenai kejahatan yang dilakukan percetakan, ditambah sepertiga dari lamanya tenggang daluarsa bagi kejahatan-kejahatan lainnya. Pidana mati tidak ada daluarsanya. Nah, daluarsa menjalankan pidana dihitung esok hari setelah putusan hakim atau vonis dijatuhkan. Jika terhukum melarikan diri selama masa hukuman, maka esok harinya setelah melarikan diri mulai berlaku tenggang daluarsa baru. Tenggang daluarsa tertunda selama menjalankan pidana dan selama terhukum dirampas kemerdekaannya apabila berhubungan dengan tenggang penghukuman lainnya. Grasi atau gratia atau grati adalah tindakan pengampunan dari raja atau presiden yang merupakan kemurahan hati raja atau presiden yang berkuasa sehingga terhukum dapat menerima atau menolak grasi. Dewasa ini grasi berfungsi sebagai koreksi atas keputusan pengadilan untuk mencegah timbulnya ketidakadilan atas tindak hukum. Grasi adalah menghapuskan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, baik untuk sebagian atau seluruhnya, atau merubah hukuman yang berlainan sifatnya. Dewasa ini grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Adapun tujuan dari grasi yang pertama yaitu sebagai koreksi atas keputusan pengadilan, yang kedua dapat dilakukan oleh terhukum atau hakim karena jabatannya apabila dalam menjatuhkan putusan terdapat kesalahan atau kehilafan. Yang dimaksud kesalahan atau kehilafan adalah apabila hakim salah menerapkan atau menafsirkan peraturan terhadap suatu tindak pidana, sehingga akibat dalam penerapan sanksi pun salah. Selain itu, dapat juga terjadi apabila hakim merasa putusannya kurang adil, sehingga putusan vonis perlu diperbaiki. Nah, adapun akibat hukum dari adanya gerasi. Yang pertama, Presiden menolak permohonan gerasi, berarti terhukum harus menjalankan hukuman seluruhnya. Kedua, Presiden mengabulkan permohonan gerasi, berarti terhukum tidak harus menjalankan hukuman seluruhnya. Yang ketiga, Presiden mengadakan perubahan hukuman atau kumutasi, berarti mengadakan perubahan masa hukuman, misalnya hukuman mati dirubah menjadi hukuman seumur hidup, hukuman penjara menjadi hukuman kurungan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu mengurangi hukuman, artinya hukuman yang dijatuhi oleh hakim dikurangi sehingga menjadi lebih ringan. Yang terpenting dalam gerasi adalah bukan menghilangkan keputusan hakim, melainkan keputusan hakim tetap ada, tetapi pelaksanaannya putusan hakim dikurangi. Dengan kata lain, kesalahan terhukum tetap ada. Nah, adapun macam-macam gerasi, yang pertama yaitu gerasi duduk. Seorang yang mengajukan permohonan gerasi berada di luar penjara atau tidak melaksanakan hukuman. Yang kedua ada gerasi jalan, seorang yang mengajukan gerasi sambil tetap melaksanakan hukuman di penjara atau menjalani pidana. Dan yang ketiga ada gerasi jabatan, yaitu permohonan gerasi diajukan oleh pejabat yang berwenang, bisa jadi hakim atau yang lainnya karena merasa ada putusan yang dianggap merugikan terhukum. Nah, adapun perbedaan antara gerasi dengan amnesti dan abolisi. Yang pertama, gerasi merupakan masalah yang menghapuskan atau meringankan hukuman. Sedangkan amnesti adalah masalah yang menghapuskan tuntutan dan hukuman, dan abolisi adalah masalah yang menghapuskan tuntutan saja. Yang kedua, gerasi ditujukan kepada orangnya atau terhukum, sedangkan amnesti dan abolisi pada perbuatan atau tindak pidananya. Yang ketiga, gerasi diberikan setelah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan amnesti dapat diberikan sebelum dan sesudah adanya vonis, tetapi apabila sebelum adanya keputusan atau keputusan hakim atau vonis. Keempat, dengan gerasi kesalahannya pelaku atau terhukum tetap ada, sedangkan dalam abolisi dan amnesti dianggap tidak ada kesalahan atau seperti bayi yang baru dilahirkan. Dan yang kelima, ada gerasi itu ditujukan untuk mencari keadilan, sedangkan amnesti dan abolisi untuk tujuan politik.
Nah, adapun persamaan antara gerasi, amnesti, dan semuanya abolisi diberikan atas kuasa undang-undang. Yang pertama, hak untuk memberikannya berada di tangan presiden sebagai kepala negara dan semuanya tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur di luar KUHP, yaitu untuk gerasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Mungkin cukup sekian review yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.